makasih ya udah gendongin Naya kemarin. Nanti kalau Mama udah tua, Naya gendong Mama. Makasih Mama. Oh, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Teh Faja sama Kak Naya. Oke teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi di video kali ini aku sama Kanaya, anak aku yang nomor 2 itu mau berbagi sedikit pengalaman tentang kejadian kemarin ya Kanaya. Jadi sebenarnya sih maksudnya kemarin itu anak aku tuh sakit. Nah sekarang juga masih dalam proses penyembuhan, betul kan ya? Jadi 2 hari kemarin itu anak aku pergi keluar ya, kondisinya hujan, betul? Nanya pergi kemana? Pergi keluar sama anak aku yang paling besar. Jadi anak aku tuh ada 3 ya teman-teman, bunda-bunda. Nah anak aku itu memang lagi masa-masanya aktif banget ya. Mungkin kalau teman-teman punya anak perempuan ataupun anak laki-laki kadang-kadang suka di luar ini ya, di luar kendali kita nggak tahu gitu, tiba-tiba anak kita main kemana gitu kan, tiba-tiba ternyata dia beli makanan apa, kita kadang nggak perhatiin gitu, karena memang mungkin kebetulan memang anaknya keluar jajan terus makannya di luar gitu. Dan kebetulan memang kondisi cuaca di tempat aku itu lagi memang tidak bersahabat, jadi lagi hujan ya dek ya. Nah waktu itu karena ya sama kakaknya itu pergi keluar, aku pikir itu teman-teman dia itu jajan gitu ke warung ya. Ternyata dia tuh pakai motor berdua dan belilah apa? Es krim. Nah jadi sebenarnya aku sih tidak pernah membatasi anak aku ya untuk makan es krim. Cuman memang kebetulan waktunya aja dan situasinya nggak tepat gitu. Jadi buat teman-teman atau bunda-bunda semua sih, memang kita kan udah berusaha ya untuk memantau anak kita, cuman kadang anak-anak kita jauh lebih smart gitu kan. Jadi dia mungkin beli keluar, ternyata makannya di luar, nggak dibawa ke rumah, betul kan? Padahal aku itu udah sering, kalau anak aku jajan tuh aku suka portal dulu di rumah ya kan. Jadi Naya bawa apa dikasih ke mama dulu ya, mama periksa dulu dong aku jajan apa gitu kan. Nah itu tuh salah satu cara aku gitu untuk untuk memantau anak aku, karena memang kondisi aku waktu itu lagi kerja, lagi jualan online. Memang aku nggak lihat gitu apa yang dia bawa, apa yang anak aku yang paling besar bawa gitu. Jadi mereka berdua ini pinter banget gitu. Sementara kan kondisinya memang Naya lagi waktu itu lagi flu berat ya, lagi flu berat gitu. Dan kakaknya memang tadinya pingin seneng-seneng lah ya gitu ya, beli es krim. Ternyata memang alhasil mereka makan di luar sepengetahuan saya gitu. Dan alhamdulillah untungnya anak aku yang paling kecil dia nggak makan es krim karena dia juga lagi flu gitu. Nah kan kondisinya itu udah hujan, udah dingin, dia lagi flu, dan akhirnya anak aku jatuh sakit dan malamnya demam tinggi. Dan kondisinya di tempat aku memang agak susah tuh teman-teman untuk ke rumah sakit ataupun ke puskesmas terdekat tuh agak susah. Sebenarnya ada, cuman kalau misalnya hari Senin sampai hari Jumat ada. Kalau hari Sabtu, sakitnya Sabtu itu nggak ada banget dokter, kosong. Itu bukan sekarang aja, aku ngalamin ini sejak aku dari kecil, karena memang aku tumbuh besar di daerah sini gitu, daerah Lembang. Memang ada sih rumah sakit, cuman dokter jaganya kemungkinan besar itu jarang gitu. Apalagi hari Sabtu weekend kan, kena ke hari Minggu itu jarang banget gitu ada dokter stay, kecuali memang ada perawat, itu pun mungkin di puskesmas.
Nah, yang aku alami kemarin itu was-was banget loh teman-teman. Karena apa? Aku tuh punya pengalaman buruk banget ya. Karena dia pernah dirawat banget waktu itu. Naya dibawa kemana? UGD ya? Iya, UGD. Di UGD itu dia kena waktu itu kena tipes. Itu udah bukan gejala lagi tapi udah positif. Dan itu aku nggak bisa nanganin dia di rumah, dan itu memang harus dirawat di rumah sakit besar. Waktu itu aku bohongin dia gitu. Waktu itu aku bohongin dia gitu. Aku bilang ajakin jalan-jalan, ternyata aku bawanya ke UGD. Dan trauma besar yang dia alami itu sampai sekarang membekas. Makanya aku usahain 2 hari dia masih demam, aku udah lari bawa. Dan kemarin tuh kondisinya kejadian lagi. Jadi aku gendong karena memang mama gendong itu karena apa, Nay? Nggak bawa sendal teman-teman. Aku tuh jadi ini ya, ingat waktu ibu aku dulu gitu ya. Dulu aku juga pernah kayak gitu. Jadi memang pengalaman banget ya. Ternyata kejadian juga sama aku ya. Aku gendong padahal kondisi aku tuh nggak bisa bawa sesuatu yang berat atau gendong-gendong, karena aku tuh kan 3 kali operasi sesar. Dan aku tuh sangat menghindari yang namanya gendong-gendong atau bawa-bawa barang yang berat gitu teman-teman. Nah, dan kemarin mau nggak mau karena spontan, aku kondisinya hujan, itu tuh gendong dia. Terus aku sambil bawa payung gitu kan, suami aku bawa mobil gitu kan, suamiku udah nungguin, aku gendong karena memang spontan banget. Suami aku juga ini kaget gitu, seharusnya dia yang gendong tapi udahlah yang penting cepet aja. Jadi aku pergi, aku tinggalin anakku yang berdua, yang kecil sama yang besar aku tinggalin di rumah. Kondisi jam 7 malam, itu kondisinya hari Sabtu gitu. Hari Sabtu tuh memang gak ada dokter banget. Nah, aku coba aja ya, mudah-mudahan memang rezeki anak aku. Tapi memang gak ada ya dek ya, gak ada dokter sama sekali, yang ada apotek. Cuman aku udah kasih dia obat gitu kan, obat panas. Memang malamnya panas tinggi gitu, besoknya normal, terus tiba-tiba panas lagi. Dan itu udah nggak bisa aku ini ya, aku deg-degan aja. Karena kalau udah hari Jumat, hari Sabtu dia panas, hari Minggu dia tetap panas, hari Senin takutnya di swab gitu, takutnya ada apa-apa. Jadi pokoknya mah kalau misalnya bunda-bunda ada anaknya yang demam sekitar 2 hari ya jangan ditunggu-tunggu lah, lebih baik diperiksain gitu. Dan setelah aku berangkat memang nggak ada dokter, tapi rezekinya ada satu di paling ujung itu, ada satu dokter perempuan yang memang kebetulan pas mau pulang banget. Nah di situ, tapi karena ya itu langsung diperiksa, cuman memang dia nggak periksanya macem-macem karena memang Naya ngeluhnya cuman panas, perutnya sakit gitu. Nah habis itu memang nggak diperiksa mulut ya deh ya, cuma dipegang perutnya aja dipegang, katanya kembung gitu. Ya udahlah mungkin radang atau apa, karena memang aku pikir juga dari makanan kali sama cuaca. Oke, aku bawa dia pulang. Setelah aku bawa pulang, ternyata besoknya itu dia keluar bercak-bercak warna merah tebal. Nah di situ aku inget gitu, dulu anak aku yang paling pertama pernah ngalamin hal yang seperti ini. Jadi memang kita nggak boleh panik ya teman-teman, karena memang aku udah pernah ngalamin hal yang serupa gitu. Kemungkinan dia kena flu Singapura lagi gitu. Apa flu Singapura, entah flu yang sekarang aku nggak ngerti. Flu zaman sekarang itu udah banyak variasinya. Yang pasti hari ini dia keluar bercak-bercak merah yang banyak di kaki, di punggung, di tangan. Dan kalau wajah sih belum ada. Dan kondisinya gatal ya dek, gatal dan pegel. Nah mau nggak mau besok kita harus pergi ke dokter lagi ya, dokter yang biasa dia aku bawa gitu teman-teman. Jadi memang aku tuh ada dokter yang dari kecil aku sering diperiksa sama dia, terus berlanjut tuh ke anak-anak aku sampai ke suami, orang tua aku itu udah jadi dokter langganan kita banget gitu. Saking langganannya banget, jadi kita parno ke dokter yang ini nggak cocok, dokter ini nggak cocok. Kalau ke dia itu memang bisa sembuh gitu. Aku nggak ngerti gitu. Mungkin memang kitanya yang pro terus ke dia atau gimana, saya nggak tahu. Mungkin teman-teman ada yang pengalaman sama aku nggak. Jadi kalau ke dokter ini nggak cocok, ke dokter ini nggak cocok, ke dia kok tiba-tiba sembuh gitu. Aku nggak ngerti ya. Tapi pada intinya memang tetap dia harus diperiksain lagi, karena waktu diperiksa yang pertama dia hanya panas. Kalau yang sekarang itu keluar bercak merah. Jadi buat Naya nanti harus jaga kesehatan ya. Naya udah kemarin mama gendong, berarti nanti Naya yang gendong mama, oke? Jadi Naya harus sayang sama mama, sama kakak, jaga kondisi. Jadi kan Naya nggak bisa sekolah dong.
Nah itu dia ya teman-teman, besok pagi kita mau pergi ke dokter lagi, ikutin lagi kegiatan kita ke dokter. Doain ya Kanayanya sehat, karena ini anak aku yang paling kecil malah ikutan kena flu lagi deh. Jadi jaga-jaga kondisi aja buat teman-teman yang punya anak-anak, dari segi makanan, dari tempat dia bermain, sama kalau misalnya lagi hujan ya jangan disuruh keluar lah, seperti itu. Oke, besok kita pergi ke dokter. Kita lihat ya sebenarnya Kanaya itu sakitnya sakit apa. Jadi jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Bye. Oke, saatnya kita mau periksakan Kanaya ke dokter yang biasa aku dan keluarga aku datangi ya. Tapi waduh, kita ternyata salah perkiraan. Ternyata udah full dan banyak banget yang mau periksa. Emang kalau hari Senin itu pasti rame banget. Jadi mau gak mau nih teman-teman, aku harus nunggunya di belakang aja karena aku kan bawa anak tuh. Nah di tempat ini selain kita bisa nunggu, ternyata ada tempat untuk anak-anak bermain ya. Jadi Kanaya dan Kimora itu bisa nunggu sambil nunggu dokternya dateng, itu bisa sambil bermain-main. Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin, kita udah nyampe di rumah. Jadi diagnosa dokter benar seperti dugaan aku kemarin, yaitu kena flu Singapura. Jadi flu Singapura ini bisa menjangkit anak-anak kecil ya, 5-10 tahunan. Jadi kalau misalnya anak-anak lagi sensitif banget, itu memang gampang banget ya kena penyakit namanya flu. Jadi jenis flu itu banyak banget. Nah untuk Kanaya, dia kena flu Singapura. Nah ciri-ciri flu Singapura itu, jadi dia itu panas, ada demam gitu, terus ada flu juga, ada peradangan juga, disertai dengan nyeri perut ya. Nah tadi waktu ke dokter, anak aku itu perutnya agak sakit ya, terus aku kasih minyak kayu putih dulu, takutnya memang kembung. Ternyata memang efek dari flu Singapura itu. Nah jadi untuk indikasinya waktu tadi diperiksa itu tidak terlalu parah ya si flu Singapurnya. Sebenarnya ada yang bisa jauh lebih parah, dan alhamdulillah untuk Kanaya cepet-cepet aku bawa biar nggak terjadi efek yang lebih parah lagi gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah mengabaikan yang namanya panas anak, apalagi disertai dengan flu, nyeri perut, terus tiba-tiba muncul ruam, itu harus cepet-cepet dibawa ke dokter biar dapat obatnya dan ditangani secara langsung. Nah untuk Kanaya tadi dia dikasih obat flu, ada obat flu, ini manis ya, rasanya rasa anggur gitu. Terus dikasih juga untuk obat gatal, tetap dikasih Sanmol, obat paracetamol. Ini yang dikasihnya yang forte karena dia udah besar. Terus dia juga dikasih lagi antibiotik ya, jadi supaya virusnya itu cepat hilang. Terus juga dia dikasih salep ya, ada salep khusus untuk ngatasi ruam-ruam karena memang gatal banget. Dan jangan lupa teman-teman harus diguntingin kukunya ya, biar nggak terjadi infeksi. Karena kadang-kadang kalau anak-anak tidur kan nggak kontrol ya, anak-anak dia tuh garuk-garuk hingga terjadi yang namanya infeksi, malah memperparah si ruamnya gitu. Nah ini diminum harus habis, kecuali kalau obat panas udah nggak panas jangan dikasih. Kalau udah selesai obat batuknya nggak usah diminum lagi. Dan untuk antibiotik memang benar-benar harus habis. Jadi dugaan aku bener ya, namanya ibu sama anak kadang suka feeling so good gitu ya. Apa yang dia rasain itu karena memang udah terjadi sama anak aku yang pertama. Sebenarnya dia tuh udah yang kedua kalinya ya. Jadi kalau dibilang aku tahu gitu detailnya kalau kena flu Singapura itu seperti apa gitu. Dan ternyata waktu tadi aku komunikasi sama dokter, sekarang tuh lagi banyak yang namanya flu Singapura ataupun cacar monyet katanya. Apaan sih cacar monyet? Ternyata cacar monyet itu cacar yang
beruntusannya banyak banget dan itu sangat menular. Dan untuk flu Singapura ini karena ya memang menular, cuman menularnya itu dari udara, dari percikan air liur, atau misalnya bersentuhan dengan Kanaya gitu. Kecuali kalau aku tuh ya insya Allah lah imunnya kuat, mudah-mudahan kalau seorang ibu itu pasti kuat lah ya. Kalau penyakit-penyakit kayak gini insya Allah nggak akan inilah ya, pokoknya ada imunnya gitu. Nah kalau untuk Kimora anak aku yang paling kecil sih diusahain jangan terlalu deket-deket, kecuali memang Kanayanya pakai masker. Nah itu dia ya teman-teman, kalau untuk makanan yang nggak boleh dimakan itu apa aja. Jadi yang dihindarkannya adalah jangan makan yang asem-asem, terus juga minum air hangat. Minumnya berkumur setelah makan tuh berkumur air hangat, dan diusahain minumnya airnya air dingin. Karena apa? Karena kan ternyata itu ada yang kalau lagi flu itu sama radang itu bisa jadi sariawan banyak banget, dan kalau misalnya kita minum airnya air panas takut memperparah si sariawannya gitu loh. Ya begitu ya teman-teman, mudah-mudahan buat teman-teman semua yang pernah mengalami apa yang aku alami sekarang ya, jadi kita saling share aja, berbagi, mudah-mudahan bisa jadi tambahan ilmu pengetahuan juga. Yang pasti jangan panik, tetap waspada, jagain anak-anak kita supaya anak-anak kita itu tetap sehat selalu dan orang tuanya juga tetap sehat ya. Oke teman-teman, ketemu lagi di video selanjutnya. Salam sehat selalu dan jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe biar kita lebih semangat lagi bikin konten-kontennya. Assalamualaikum, bye-bye warahmatullahi wabarakatuh, bye.